Satpol PP, yang salah mungkin sebagian besar adalah penerima manfaat JKA. Kita berapa? Yang punya sebantu rakyat, hana proyek, hana fee. Yang kenan tingkat akai gubernur Aceh Raya. Pada kali janji kampanye rata tanggung kampanye, rata tempat. JKA kena. Wate karapeh makanya bertanya. Wate karaki apa belum mau dah kena. Kali dia apa JKA? Paling gubernur. Gubernur paling kopra. Angai. Jadi kepada orang yang lain, aparat keamanan tolong difasilitasi hadirkan pejabat yang mewakili Gubernur Aceh Raya, pejabat yang mengatasnamakan Gubernur Aceh. Kamu ingin menyampaikan aspirasi. Jadi pada posisi kadron Aceh di dalam muka kamu tentang kamu awak yang minta apa yang kena, yang minta sedekah kena. Hadang dia minta proposal kamu, hadang dia langkah proyek kena. Jadi belum hadirkan pejabatnya, nongkar pejabatnya. 10 menit kasih waktu. Dong, kamu bilang kita hidup ni. Punya hadang kamu ada ulu berinak kau pakai kamu dah. Kalau enggak kita masuk sama-sama, walaupun dihadang. Pertama-tama terima kasih Katu Pak Depan Gubernur. Ini merupakan nanti bersama Gubernur Aceh. Aku yang tadi sampaikan sebenarnya kamu kalau bingung katrip dan memang ada persoalan dari awal tahun. Aku lebih bagian karena memang dari awal tahun setelah pengesahan anggaran. Karena untuk JKA hanya cukup untuk 30 Januari, Februari, Maret. Tapi selain banyak, benar juga lanjut sistem jaminan kesehatan secara menyeluruh. Ya. Nah, pada bos gue yang Ino dilaksanakan. Yang pertama JKA. JKA 20% yang dibayar premi oleh pemerintah Aceh untuk seluruh Aceh. Jadi 20% dari jumlah penduduk 5,3 juta. Kemudian JKN yang dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, beberapa macam. Yang pertama JKN yang khusus untuk ulun yang kurang mampu. Jadi ulun kurang mampu dibayar oleh pemerintah pusat 22%, 25% bervariasi. Kadang-kadang nak tambah, nak turun, nak tambah, nak turun. Boleh antara 20 sasi, nak yuk sekitar 21%. Kemudian pegawai negeri nak sekitar 70-90 ribu untuk keluarga yang bayar investasi 70 ribu hampir 1 juta. Nah, mandiri bayar kedua masing-masing. Nah, yang dibayar oleh perusahaan swasta. Nah, yang dibayar oleh BUMN. Jadi nak bermacam. Jadi total di luar JKA, nah 60, hampir 60%, 57% jaminan kesehatan dari pusat. Kemudian JKA sekitar 20%. Jadi yang 20% ya, kita mengisi. Kemudian tanya memang kata ajukan untuk program PKS berarti awal untuk 2 cuma pada saat pembahasan anggaran itu telah disepakati hanya cukup uang untuk hebat. Jadi kamu pemerintah Aceh sama keinginan dengan Bapak Ibu, keinginan untuk memberikan pelayanan terbaik sampai kapanpun. Pelayanan kesehatannya hak asasi itu hak dasar, betul ya, hak dasar masyarakat yang harus terpenuhi. Jadi itu yang kami sampaikan. Tentu yang sama dengan dia. Saya yakin belum sama dengan dia. Memang sepakat ke pemerintah Aceh, DPR sepakat, itu rasanya. Tapi yang sepakatnya tentu
mungkin tidak bisa selamanya begini. Itu bank khusus di kamar itu dari 1%, dan itu terpaksa hanya lepas dulu dipilih. Jadi hanya sebenarnya ke harapan masyarakat yang berobat. Masyarakat yang mampu diharapkan ke bayar premi membayar berobat. Ia berobat yang saya dibuka. Ia berobat selina operasi sampai 50 juta yang saya bayar lagi. Tapi yang diharapkan itu kan orang yang mampu. Orang yang mampu bayar sebulan dia itu 5 ribu. Jadi yang diharapkan. Yang ada mampu itu baru pemerintah. Jadi harapan itu yang mampu. Lo ada keput anda ditanggung di jaminan kesehatan itu kuat itu. Yang lumayan itu oleh itu. Kawan orientasi. Menanti masyarakat lain itu yang mampu, mungkin akan dipilah-pilah. Nanti menjumlah dibayar oleh pemerintah. Karena itu pas aspek itu yang mampu baik dulu. Itu 5 ribu itu. Hanya karena mampu dan uji harus dibayar pemerintah. Kamu berusaha melakukan silotop di pemerintah pusat supaya yang ini sekitar 2 juta rupiah yang dibayar oleh pemerintah pusat jadi bisa. Nah kemungkinannya untuk kita supaya mengurangi beban. Mudah-mudahan saya berharap sama harapan Bapak Ibu, harapan kamu. Kamu pun di rumah sakit ambil ada jaminan ini. Pak, Imam Guru. Selaku pengambil kebijakan, kamu pernah dengar komitmenku yang karena dari pihak guna di DPR, kamu kami terima komitmen DPR akan segera mengajak pemerintahnya dalam halnya untuk bersama mencari solusi terbaik. Solusi jangka pendek memastikan bahwa 3A sampai akhir 2022 tetap berlaku. Solusi jangka panjang termasuk dengan mudah-mudahan pembenahan. Hanya dalam petisi kami sampaikan publikasi kepada DPR Aceh untuk melakukan pansus. Hasil pansusnya harus menjadi dasar pembenahan blok. Jadi yang perlu kamu dengar Pak Gubernur supaya masyarakat merasa tenang, ya pulang buatnya terjadi Pak. Pulang hanya tinggal hikmahan, bermakna menyohana kesepakatan bersama antara Gubernur Aceh dan DPR Aceh untuk mengalokasikan anggaran pada APBH perubahan yang akan datang dengan melibatkan BPJS Kesehatan Guna, ya hanya jelas. Jadi hanya diservis. Jika kita lanjutkan harapan DPR, DPP, Pak PJ harapan dilanjutkan, tinggal ijab masyarakat baru mengerti. Maka hanya dilayani yang jelas, Bapak. Harus dipertangkap potensi masalah yang akan terjadi. Yang akan terjadi chaos antara keluarga pasien dengan pihak tenaga medis. Maka jadi keluarga pasien sekarang kritis, tiba-tiba diulang, di mana orang yang kaca, bukan hanya kaca ini di rumah sakit di seluruh pasien. Jadi kita harus antisipasi secepat mungkin. Karena ini persoalan urgen, persoalan strategis bagi rakyat Aceh, hajat hidup rakyat Aceh. Pak Gubernur harus tidak menyelesaikan persoalannya. Memang Pak Gubernur mungkin yang kamu harus diterima, artinya saya akan mengajukan belum sampaikan. Jadi mulanya ada kepentingan strategis, kepentingan yang sangat urgen bagi rakyat. Kan hanya proyek yang boleh di rakyat. Kan kemudian proyek boleh, tapi harusnya jelas skala prioritasnya. Jelas DKA skala prioritas di urutan pertama. Menyerta buka dokumen Aceh hebat, dan buka dokumen RT hebat, dan kita urutan pertama juga. Yang bukan baik, udah baik. Nah jadi kamu pernah dengar orangnya rekan-rekan mendunia. Mungkin masyarakat Aceh yang lain, yang lain partner kami dengar sih. Iban komitmen Pak Gubernur terhadap persoalan wacana pembahasan di daerah. Komitmen Pak Gubernur yang kami Pak Gubernur tetap sesuai kesepakatan. Karena politik anggarannya
mana Bapak turun ke DPR. Awalnya kamu mengusulkan ya, kemudian ada masa. Punya DPR mungkin juga politik anggaran yang berbeda, kasih itu Pak Gubernur ada pasti ikut. Karena pembahasan akhir itu di DPR. Punya DPR sudah punya inisiatif untuk menambah jumlah anggaran kita. Saya rasa Pak Gubernur tergantung kesepakatan di DPR. Karena kan tentu anaknya memutuskan itu pasti harus ada DPR. Jadi DPR kan setuju, lo yakin Pak Gubernur setuju, lalu sampaikan ke aspirasi warga Pak Gubernur. Kayaknya Pak ini sudah apa? Beliau Pak Gubernur persoalan ini. Iya. Ini sudah konferensi pers. Tidak mereka, Indra sudah pimpinan DPR, tunjukkan berdirilah bersama bergandengan tangan DPR, tunjukkan keberpihakan kepada rakyat. PLN investor jangan investasikan. Yo yang jelas-jelas urusan pentingnya. Coba sesekali gubernur DPR bersama dilakukan konferensi pers, menunjukkan menyampaikan komitmen kamu lanjutkan juga dalam PDDK dalam waktu sesingkat-singkatnya 8 bulannya. Yo karena belum sampai saat aku akan pendek Pak. Yang perlu kamu dapatkan. Ini pun apa yang kamu sampaikan dan perlu kamu jangan sih untuk memastikan sikap pihak eksekutif pemerintah Aceh, gubernur Aceh. Karena yo akan kamu panitia khusus untuk mengungkap dan membongkar tuntas berbagai persoalan, dugaan dan skandal dalam tata kelola JK dan kontrak kerjasama antara pemerintah Aceh dengan BPJS Kesehatan selama ini, seperti persoalan validasi data, dugaan pemberian subsidi atau cashback antara oknum tertentu, double claim antara JK dan BKN, permainan biaya jasa medis, jenis tanggungan, kualitas pelayanan, obat-obatan, dan berbagai dugaan pelanggaran lainnya yang berpotensi merugikan rakyat Aceh hingga ratusan miliar rupiah setiap tahunnya. 9. Meminta Gubernur dan DPR Aceh untuk merumuskan skema dan formulasi baru tata kelola program JKA yang diselaraskan dengan hasil temuan dan rekomendasi pansus JKA DPR dan kemampuan keuangan daerah sebelum pembahasan APBA 2023 dimulai, sehingga tata kelola program JKA ke depan akan lebih transparan, berkualitas, tepat sasaran, dan efisien. 10. Meminta Gubernur dan DPR Aceh untuk segera melaksanakan seluruh isi tuntutan pernyataan sikap atau petisi ini dalam waktu sesingkat-singkatnya. Apabila tidak direspon, maka Geram akan mengajak seluruh rakyat Aceh untuk melakukan aksi yang lebih besar dan mosi tidak percaya kepada Gubernur dan DPR Aceh. Pada Aceh 21 Maret 2021, saya Merijal, Koordinator Geram, dan Fadil Bukhari, Koordinator Lapangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum serahkan petisi, yang ada serahkan petisinya kami. Pernah melakukan, pernah melakukan amal. Nah, ada jalan berapa? Nah, saya akan dibuka. Yang golok. Bapak Manalis yang terhormat, tadi memang sudah banyak karena pemimpin memberikan hak kepada masyarakat dengan memenuhi hak dasar masyarakat. Kalau misalnya jaminan kesehatan masyarakat Aceh hari ini bertumpu kepada JKN, sudah otomatis beban negara itu bertambah besar. Beban APBN itu akan bertambah tinggi. Pada dasarnya awal JKA ini itu kan sudah disampaikan ya, bahwa JKA itu adalah untuk mengantisipasi jika ada masyarakat yang tidak tertampung dalam JKN. Bukan seperti itu, Bang. Oke. Nah, jika seperti itu berarti kan kita butuh data, kan? Bahwa data yang ditanggung oleh JKI berapa, yang ditanggung oleh JKI berapa. Kemudian yang kedua, jangan lupa ya bahwa pengguna JKA adalah rakyat Aceh.
syarat ya bahwa pengguna JKA adalah harus masyarakat miskin. Tidak ada syarat itu. Siapapun orang Aceh yang ingin berobat hanya bermodalkan persyaratan KTP dan KK. Jadi kalau ada bahasa yang menyampaikannya bahwa pengguna JKA hari ini adalah orang-orang mampu, kan layanan yang diberikan kepada masyarakat yang mengakses KTP adalah kelas 3. Kelas 3. Kalau dia mampu, dia nggak akan ambil itu. Dia nggak akan, saya nggak mau tidur di sal, saya mau pakai kamar. Kalau pakai kamar dibayar. Berarti apa yang menjadi masalah hari ini? Apa yang menjadi masalah? Karena udah otomatis pengguna JKA adalah orang miskin. Saya nggak mau bayar, saya mau dikasih sal, ya udah sal saya tidur. Kalau dia mampu dia pasti bayar, dia akan ambil kamar, dia bayar itu rumah sakit. Jadi saya rasa JKA ini jangan kemudian dijadikan kepentingan. Jangan dijadikan kepentingan. Apapun konsepnya, apapun programnya yang tadi, apapun pikiran-pikiran Bapak dan anggota DPR, maka JKA ini jangan sampai 3 bulan dulu. Nggak bisa. Di negara orang, kita masih bicara di Denmark misalnya. Siapapun dapat akses layanan kesehatan, mau kaya mau miskin. Mau kaya miskin. Dan JKA itu amanah perjuangan, itu yang harus saya ulang-ulang lagi. Udah banyak darah Pak yang udah ngalir Pak. Udah banyak darah yang mengalir. Jangan sampai JKA ini gagal, kemudian kita berharap kepada pemerintah pusat. Apa yang hari ini menjadi perjuangan itu yang harus dipertahankan. Rumah Dabo udah digagalkan Pak. Jadi kalau JKA juga gagal, apa yang dianggarkan untuk masyarakat itu sendiri? Yang untuk masyarakat itu ya apa? Kepala dinas pendidikan baru beli mobil loh Pak. Gila ya? Bukan 1-2. Kesana bisa. Kok beli mobil bisa? Rumah Dabo kok nggak bisa? Kenapa untuk kesehatan masyarakat juga nggak bisa? Kalau itu dua hal itu yang tidak bisa dirasakan oleh masyarakat, ya apa fungsinya pejabat? Apa fungsinya Bapak sebagai kepala dinas yang memprogramkan kebutuhan masyarakat melalui dinas? Ya kalau itu nggak ada, ya kami ngapain loh Pak? Gaji Bapak, kami yang gaji pejabat, kami gaji pemimpin. Kalau itu tidak terpenuhi untuk rakyat. Jadi saya harap, dan seluruh masyarakat berharap, jika ini jangan hanya dijadikan sebagai percobaan. Bukan minyak kayu putih Pak. Coba-coba, nggak, itu bukan minyak kayu putih. Bukan minyak kayu putih. Nah jadi masyarakat adalah menuntut hak hari ini. Kami sudah memberikan kewajiban kami dengan membayar pajak. Kita sudah bayar pajak. Uang yang Bapak peroleh, gaji yang Bapak makan itu dari pajak kami. Apa Bapak mau kami bayar pajak? Apa Bapak mau masyarakat boikot dengan tidak membayar pajak? Pajak yang dibayar oleh masyarakat diberikan dan didistribusikan oleh pemerintah dalam bentuk pelayanan. Itu harus Bapak ketahui. Ya, orang pintar gimana? Nggak perlu kita ajari kan? Nah, kalau itu tidak terpenuhi, maka saya tidak akan, ya dalam hal ini kami pasti akan menyampaikan, ya, harus dibayar pajak, udah otomatis. Yang untuk apa kita bayar pajak hanya untuk menggaji bapak-bapak yang itu tidak berguna untuk masyarakat. Untuk apa gaji bapak-bapak tapi kalau berguna untuk masyarakat? Ya bagus, uang kami nikmati sendiri, uang kita nikmati. Ya sekarang kita bayar pajak untuk bangun jalan. Di pelosok sana jalan kayak sawah. Ya kan? Kita bayar pajak untuk pendidikan anak-anak. Tapi sekolah anak-anak, sekolah udah kayak kandang kebo. Kita bayar pajak supaya rakyat dapat rumah yang layak. Tapi di pelosok sana, rumah masih kayak kandang kambing. Jadi apa gunanya, apa fungsinya para kepala dinas ya, yang duduk di kursi enak? Apa fungsinya DPR? Apa fungsinya gubernur yang kita gaji tapi tidak berguna untuk masyarakat? Jadi tunjukkan bahwa Bapak itu berguna bagi masyarakat selama Bapak duduk dan menjabat di dinas. Itu harapan kami sebagai masyarakat. Kalau itu tidak terwujud, maka kami sebagai masyarakat ya boikot, kami nggak bayar pajak. Ya terserah, ya kan? Bapak nggak dapat lagi gaji, ya kan?
Jadi kami berharap Pak, tolong Bapak itu diamanahkan. Pertama, Bapak udah sumpah jabatan. Bapak udah sumpah jabatan. Jangan sampai Bapak disumpahin. Mudah-mudahannya bisa segera ditindaklanjuti. Mio anak beresin, mungkin minggu ke bayar jalan. Nah, 2 hari rame. Lebih rame lagi. Hah? 2 hari lagi ya? Semangat kali ibu-ibu. Iyalah. Jangan dapat motor dinas cepet. Ayo yang sampaikan ke Pak Gubernur. Siap. Nah, harapannya menang dan anak yang berbuat kamu tinggal kejak gedung pimpinan DPR segera tidak lanjuti dan sampaikan Pak rakyat. Rakyat mungkin akan lebih tenang. Gak Pak, kamu lagi izin anak trip-trip, kamu. Iya, Ibu. Ini kampung-kampung sangat.